Buset Sini. lo. Apa tuh ketemu ayo? Terus kok jadi goblok kayak gitu ya? Itu ke tempat kopi ya? Nah itu mantannya dia nih ternyata. Kayaknya Iya. ya. Lagi gitu-gitu. Kayak iya gitu nah balikin akhirnya. Gue balikin sumpah. Apa gitu tampilkan bapaknya Nabila? Gak ada. Gak ikut. Bohong. Ilmu ya. Iya, kan kita berdua saling dong. Katanya bapak empati. Terus bakal Habis itu dia minta ampun kali sama Tuhan ya. Iya. Dia habis mukulin gue aja. Dia langsung berdoa sama Tuhan, langsung sholat dia. enggak nih yang jadi pertanyaan gua, Tuhan ini siapa? Ranting. Apa kentang nih yang lu makan? Lo makan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, Dava, Dan gua Fatih, di channel Darah Muda, darah muda, darahnya para anak muda. darahnya para janda. Kali ini di channel mau makan Kamu mau makan? Beda ya? Beda, salah, podcast. Haji itu Iya, ya. yoi. Kita mau membahas apa, Bapak Fatih? Bahas hubungan yang toksik sama Ada emang bintang tamu? Ada. Siapa? ada pokoknya Ada. Ada. Temen lu? Bukan. Temen kita. Temennya temen Yoi. kita. Panggil saja lah. Ya udahlah langsung. Boleh. Siapa namanya? Nabila. Grace. Nabila. Udah nih, udah gue panggil nih. Hai. Iya, hai. Hai juga. Selamat malam. Terus ini minumnya ya. Selamat malam. Iya, boleh. Iya malam. Nabila, Iya. Grace, Natalia, PSI. Bukan. Oh, beda. Apa kabar, Baik. Nabila? Iya. Hai, nama gue Nabila. Hah? Nabila Grace Ananda, bukan Natali ya. Bukan Natali PSI. Beda. Nabila Grace, umur gue 19 tahun sekarang. 19. Iya, muda kan? Ih, muda banget. Sisanya parah. Nabila Grace Ananda dipanggil? Bisa dipanggil Nabila, bisa dipanggil Bila, Bella, banyak panggilan gue. Biasanya Kalau dipanggil saudara gue Bella, Bapak lo mau panggil apa? Belba apaan? Bella Apaan tuh? Babi. Saudara gue panggil lagi. Keras. Berarti kita panggil Nabila. Nabila aja. Nabila. Iya boleh. Bila kesibukannya apaan sih sekarang? Sekarang gue baru resign kerja sih. Sebelumnya kerja, jadi sekarang kuliah online aja. Oh, kuliah juga. Kuliah di mana? Di UBK, tahu? Oh, Bung Karno. Iya. Salah satu universitas perjuangan, Bro. Betul. Lu kuliah di mana? Gua kuliah, gua Lu nggak nganggur. kuliah? Di podcast kali ini nih, Nabila. Tapi sayang gue mau minjem korek dulu. Nah, tahu kan dia. Kita mau ngebahas tentang apa? Toxic. Toxic tuh omongan aneh kan? Bener nggak sih? Dibilang aneh ya enggak juga. Aneh kayak apa? Lo pacaran sama alien? Enggak juga kan? Sifatnya maksud gue. Iya. Di luar hubungan yang sehat itu toksik namanya. Itu namanya toksik. Iya. Emang lu pernah ngejalanin hubungan tapi toxic gitu? Selama gue hidup 19 tahun gue pacaran sama mantan-mantan gue kayaknya semuanya toksik deh. Cuman ada yang tertoksik di antara semuanya. Apa? Tertoksik. Tertoksik menurut gue. Yang terakhir sih, mantan gue yang terakhir. Terakhir banget. Terakhir banget kemarin. Terus Kenapa? Jadi ceritanya gini, harus gue ceritain nih. Iyalah harus. Jadi ceritanya gini, kemarin itu gue sempat kerja di perusahaan investasi di Sudirman lah. Sudirman kan banyak tuh perusahaan investasi, salah satunya. Terus gue kenal sama cowok. Oh, di kantor itu? Terus? Dia ngejar-ngejar gue sih, emang dari awal gue masuk kantor tuh dia udah ngejar-ngejar gue. Padahal dia udah punya cewek, tapi gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, gue taunya itu pas udah pacaran sama dia. Terus? Ya, pacaran lah kan, karena dia ngejar gue banget. Ternyata gue kayak nggak terlalu respon lah, kayak biasa aja gitu kan. Karena ngerasa kayak, oh ini bukan tipe gue banget. Dari awal tuh gitu. Cuman gimana sih kalau cewek kan gampang luluh ya. Kalau cowok udah ngejar-ngejar, lu gimana sih kalau ngejar cewek? Pasti kalau belum dapet kan pasti lo cecer kan. Nah, ya terus habis itu udah gitu dia melakukan perjuangannya yang sebisa mungkin itu ya. Akhirnya gue luluh lah. Gue pacaran lah sama dia. Berapa lama? Setengah tahun sih. Baru sebentar lah. Oh iya. Lumayan. Lo berarti Lama. pacaran 2 bulan. Wah, 2 bulan lu bilang ganti segitu. pacar. Kalau mau gila, Le. Emang lo pacaran berapa lama? Gue Paling pacaran lama? sama cowok sama bapaknya dia. Si goblok. ding. Emang bapak lu nggak cerita? Enggak. Enggak.
Ntar semuanya akan terjawab kalau lu anak gua. Mau lu punya emak kayak gini. Nggak. Bukan emak, bapak sama bapak. Terus apa yang bikin toksik dari pacaran ini? Gue ceritain dulu deh ya. Terus akhirnya karena ada kayak, jadi kantor gue itu kan pusat, dia mau buka cabang di suatu kota di Pulau Jawa juga. Nggak gue sebutin lah ya. Iya. Ntar orangnya pedean lagi kepedean. ngerasa ya kan. Iya. Terus Habis itu gue ikutlah sama dia karena kan gue itu ininya juga, jadi dia tuh manajer di situ. Oh, manajer dia? Dia manajer. Gue tuh ada di bawahan dia lah ya. Bawahan dia, bawah gue ada lagi gitu, jadi kayak Divisi gitu? di kantor tuh kayak ada tim-timnya gitu loh. Iya. Nah gue timnya dia. Gue ikutlah dengan embel-embelnya tuh ngomong ke bapak gue buat ikut karena di sana lebih berpeluang lah daripada di sini, karena kan kantor investasi tuh harus cari nasabah. Iya. Di sini katanya udah terlalu banyak investasi, jadi kalau gue ikut ke Surabaya, gue bakal lebih sukses di sana. kata Mantan gue. Kata dia. Akhirnya gue diizinin lah sama bapak gue dengan syarat abang gue harus ikut. Oh gitu. Oh, lu punya abang? Abang gue kan belum gawe tuh di situ, Oh. jadi abang gue harus ikut buat gawe. terus akhirnya boleh. Buat nemenin gitu. Akhirnya boleh lah. Oh. Udah gue berangkat ke Surabaya, awalnya biasa-biasa aja. Pas udah gue seminggu, lu bayangin seminggu cowok gue udah selingkuh. Masa? Taunya Seminggu dari di mana? Surabaya, ha? Taunya dari Jadi kan sebenarnya kayak biasa, gimana ya, feeling cewek tuh nggak bisa dimainin. ini main feeling aja nih. Iya, main feeling. Cewek tuh peka. Lo tanya deh sama semua cewek-cewek di dunia ini, pasti mereka tuh peka walaupun cowoknya nggak menunjukkan gerak-gerik tuh, kita tuh cewek kayak tahu aja sih yang aneh. Udah ngeliat gelagat-gelagatnya. Gelagat-gelagat yang aneh. Makanya lo jangan main-main deh sama cewek. Jangan ya. Jangan. Terus posisinya itu dia pulang kerja kan, kita tuh kayak ngekos rumah gitu loh, sama abang gue juga, sama tim-timnya dia juga. Ngekos rumah, terus gue liat lah HP-nya. Gue nggak tahu kenapa, gue kan jarang ngecek HP-nya. Cuman gue kayak ada feeling gitu, oh coba gue cek HP-nya gitu kan. Dia udah ganti password. Gue bingung, biasanya kan gue tahu tuh password apa. Dia udah ganti, terus habis itu dia gugup tuh, gue tanya ini passwordnya apa gitu kan. Terus ya udah tuh dikasih tahu sama dia, pas dikasih tahu, ya udah gue buka, ada ini line, chat line masuk. Terus? Dari cewek itu, dari selingkuhannya yang di Surabaya. Selingkuhannya orang Surabaya juga. Selingkuhannya lo tau gak sih? Apa? Satu ruangan sama dia. Satu tim juga, tau gak sih? Satu tim tapi emang dari Surabaya asli. Berarti itu temen lu juga dong apa bukan? Bukan lah. Baru kenal di sana. Iya, Lu baru kenal. Tapi timnya di sono, tim di Surabaya ya. Iya. Jadi bukan buka cabang baru sih maksudnya ya. Udah ada di cabang Surabaya. Cuman nggak mesat gitu loh, kurang pemasukannya. Jadi diajaklah orang-orang yang berpotensi di Jakarta untuk di sana. Biar ngebimbing tim-tim yang di Surabaya juga. Lanjut lagi ke mantan gue ini. Terus udah tuh gue lihat kan ada chat masuk, tapi di atasnya nggak ada obrolan. Nggak ada obrolan. Gimana Nggak ada. tuh? Jadi kayak dia mau chat masuk nih, gue bingung dia ngomong apa gitu, gue lupa waktu itu. Tapi di atasnya tuh nggak ada ngomong apa-apa cowok gue nya, mantan gue nya. Oh, dihapus ya? Iya, berarti udah dapet. Dia mau ngebego-begoin gue, udah tahu cewek nggak bisa dibego-begoin. Apa? Ini apa nih? Es ya? Hah? Es dari mana? Nah, Lucu kentangnya. Iya, lucu kayak Dava. Jangan kayak gitu, ini calon bapak. Hah? Es dari sini nih, baca apa namanya? Oh, ini es dari 2 musim kopi. Promosi. makasih Es ya. dotannya dong, Bapak. Kang, makasih Kang. Ya. Di sana cepet-cepet deh pergi deh, gue males banget ngeliat. Udah. Itu dia siapa? Itu Akang Gendang. Akang Gendang. Lanjut. Terus sampai mana ya, gue lupa. Tadi Gue suka sampai lupa. yang dihapus. Sampai Oh, jalan. sampai Yang nggak ada obrolannya. nggak ada obrolannya. Terus? Tapi dihapus kan sama dia, gue bingung. Oh berarti dia udah dihapus duluan dong, udah feeling kan, udah nggak bener nih. Tapi gue biarin, masih gue biarin. Cuma berantem kecil doang lah. Gue kan orangnya nggak terlalu yang repot gitu loh. Apalagi kan ada tim yang lain. Malu nggak sih lo berantem? Iya. Malu lah. Nggak enak kan? Kontangnya kenyang. Ya udah, tar aja dulu makannya. Dengerin dulu. Iya, sembari. Lapar. Oh. Terus. Terus udah gue biarin aja kan.
akhirnya gue fokus, memang kan tujuan gue di situ kan kerja, gue fokus aja sama kerjaan, tapi kayak tetap aja ngerasa kalau ini tuh nggak bener. Terus akhirnya gue masuklah ke kantor itu kan, jadi seminggu nyampe kantor itu tuh gue di jabatan gue tuh belum masuk, yang masuk tuh manajer duluan, paham nggak? Belum. Gimana coba? Jadi gini, kita rame-rame dari Jakarta, tim dari Jakarta ke Surabaya. Kan gue di sejabatan gue itu belum masuk, gue belum langsung masuk. Manajer duluan yang masuk ke kantor Surabaya. Bisa lo ngerti? Emang lo ngerti? Ya begitu, jadi dia masuk duluan manajernya. Iya, yang gue kan masih di bawah manajer nih. Nah, yang di bawah manajer seminggu kemudian masuknya. Begitu memang peraturannya, gue juga nggak paham. Pada saat gue masuk kantor, gue ketemulah sama selingkuhannya ini. Jambak tuh. Kagak, dia dari gue masuk kantor aja, masuk ruangan, dia udah ngeliatin gue begini. Oh, dia udah tahu juga. Kalian tuh udah. Dia tahu lah. Dia si cowoknya pasti cerita. Kayaknya. Dan juga kan mereka chatan di Line. Sedangkan Line foto profilnya itu sama gue. Lo bayangin dia selingkuh pakai foto profil bareng gue. Sama kayak yang waktu itu lo lakuin ke mantan lo, selingkuh. Siapa anjing? Nadia. Kenapa? Kan lo selingkuh tuh. Gila banget. Oh enggak? Gila banget kalau ngomong. Terus apa? Kayak sesamanya ya. Sama nih kayak mantan gue nih kayaknya nih. Gua mah nggak begitu. Apa yang lu yakinin banget kalau itu toksik tuh apa? Gue dari tadi belum nangkep kan? Ya kan ceritain dulu, lo bilang kronologinya. Iya sih. Dia langsung nih. Abis itu gue karena udah gue kuat lagi kan, gue kayak udah tahu sebenarnya dia sering jalan. Nah semuanya dia sering jalan, orang-orang juga udah pernah bilang kalau dia tuh sering jalan sama selingkuhannya. Terus habis itu gue dia enggak, puncaknya tuh pas dia ini ngajak gue nonton, tapi gue duluan yang nyampe ininya, yang nyampe mallnya. Oh jadi nggak bareng? Nggak bareng, gue mesen tiket. Habis itu dia nggak datang dong. Terus gue teleponin di mana dia, gue kan punya kontak selingkuhannya juga karena kan satu grup. Oh, jadi iya, gue iya, chat lewat grup, terus gue ambil nomornya, gue telepon, gue bilang gini, gue bilang lo lagi jalan sama cowok gue ya, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak, pokoknya dia bilang enggak, kata siapa gitu-gitulah gitu kayak. Terus gue kayak cewek kan feelingnya kuat, padahal gue nggak ngeliat, tapi gue bilang kayak gini, gue tadi lihat kok, ada yang bilang kok sama gue kalau lo jalan sama cowok gue, lo masuk ke mobil cowok gue bilang gitu. Terus dia langsung ngaku, dia bilang iya tapi gue cuma pengen beli gorengan atau apa gitu. Sedangkan cowok gue ngomongnya beli bensin. Gue bilang emang nggak ada Google Maps gitu ya, kayak apaan sih gitu kan. Sedangkan gue tahu pokoknya feeling gue tuh udah kuat banget nih orang pasti jalan sama tuh cewek. Akhirnya gue kasih aja tuh tiket nonton, gue udah ngamut, gue kasih sama orang yang lagi di situ berduaan. Bodo amat. Gila juga. Ya goblok. Jadi lanjut ya. Lanjut, agak keras. Terus gue ketemu sama cowok gue ini pas pulang dari mall, karena dia katanya pengen ngejelasin kan. Di mobil, dia nyuruh maksa gue masuk mobil. Terus tadinya dia emang orangnya baik banget ya. Gue berantem lah sama dia di pinggir tol karena kan gue udah ribut banget kan. Gue tanya, gue sebenarnya tahu lo tuh pura-pura sama sebenarnya depan gue selama ini gitu kan. Gue bener-bener udah nggak tahan lah. Pas gue tuh ya udah putus gitu, tapi dia nggak mau putus. Terus tuh akhirnya aduh kenapa? Terus sedih gak sedih gitu, gue kayak ngerasa gue nggak pantas ngalamin ini gitu. Terus akhirnya gue berusaha dong keluar dari mobilnya. Gue kayak udah nggak mau lagi gitu kan, kita posisinya berhenti kan di pinggir tol. Gue nggak mau ditarik sama dia, tangan gue kecakar nih. Bener-bener gue nggak ngerti, kuat banget tenaganya. Ada bekasnya nggak? Enggak sih, nggak berbekas. Udah lama. Nih bekasnya bang. Nih gue udah lama. Koreng. Udah lama. Terus abis itu gue keluar, dia ngejar gue lari, dia ikut lari. Pokoknya dia ngejar gue, dia narik gue, kan gue duduk pertahanan dong. Kalau kita jongkok kan berat tuh. Akhirnya dia nyeret tangan gue kenceng sampai gue jatuh gitu, kayak jadi tiduran kan dari jongkok. Kalau tarik tangan kan jadi kayak tiduran gitu. Seret terus habis itu terus gue bangun, yaudah gue bilang yaudah jelasin apa yang mau lo jelasin gitu kan. Terus dia pokoknya nyeritain gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini, gue kesalnya dia ngomong kayak gini, gue tahu kok keluarga lo susah, maksud gue ngejelasin. Lo Aku ketemu ayo, terus kok jadi ngomong keluarga sih kayak gitu.
Lanjut. Pokoknya nggak nyambung kan? Nggak nyambung terus. Jelasin hubungan, ya kan dia bilang, pokoknya dia manis-manisin tuh kayak Ah. kamu tuh nggak tahu sebenarnya aku tuh sama dia cuma rekan kerja lah gitu-gitulah. Ah. Rekan kerja apaan jalan sama check-in hotel, ya. Email dia kan nyangkut di gue. Songong ya? Anjir. Gua keluarga bro. Anjir. Lu kan masalahnya, lu keluarga gua nih. Ini bapak. Check-in hotel. Iya kan emailnya nyangkut di gue. Ah. Suka ada check-in, cuman gue nggak yang, gue tuh orangnya nggak terlalu yang meledak-meledak gitu loh. Iya. Nanti gue kumpulin dulu, Mm-mm. gitu. Lu masih tahan tuh ya? Heeh. Nah pas dia ngomong keluarga lo susah, kayak gue sakit hati banget. Gue kayak ngerasa, Gila anjing, gila kali ya. Gila. iya lu nggak nyambung gitu kan, apalagi kan keluarga inti gue siapa sih, gue sama abang gue doang. Gue jadi kayak kesel. Iya nggak sih? Iya. Padahal gue, sedangkan gue tahu pas dia di Surabaya dia nggak ada duit yang hidupin gue, karena gue yang punya duit. Dia pada saat di Jakarta tuh duitnya banyak. Oh, Nah, pas di Surabaya dia tuh lagi down. jadi lu yang Karena gue biayain. di situ posisinya ada nasabah dong. Oh iya. Jadi gue ngidupin dia kayak gila begini pembalasannya, sedangkan dia apaan sih, gue juga tahu keluarga dia lebih susah anjing. Masa gaya-gayaan Oh, ya lo. keluarga lebih susah. Pengen gue ngomong gitu cuman gue nggak enak kan. Oh, iya. Maksud gue apaan sih bawa keluarga gitu kan. Entah kenapa gue kayak kesetanan dari mana, mungkin karena gue udah diseret, udah di Jakar juga. Jadi gue kayak gue tonjok aja ininya. Gue tonjokin berkali-kali. 3 kali, 4 kali apa sininya. Besoknya biru sih gue lihat. Terus habis itu tapi gue puas tonjoknya. Terus dia bilang udah pukul lagi tuh gitu kan. Terus habis itu dia kayaknya mau mukul gue, cuman nggak sempet karena kan banyak polisi di pinggir tol. Polisi pernah nyamperin kita. Oh, ngeliat tuh polisi. Ih, seru ya, lu masuk 86 nggak tuh? Enggak lah. Tapi lagi rame, cuman gue bilang nggak apa-apa sih. Gue nggak enak juga sih sama polisi berantem gitu kan. Terus dia kan plat B. Ah. Di kota itu kan bukan plat B. Iya. Jadi kayak daripada dia manjang, gue nggak enak juga kan. Ya udah lu. Sejahat-jahatnya dia, gue juga kayak gue masih ada hati lah ya gitu kan, kasihan gitu. Ya udah gue pulang, ada lagi dimana gue mutusin buat pulang ke Jakarta lagi. Kenapa? Karena pada saat itu masalahnya sepele, cuman gara-gara gue nggak mau nganter dia ke laundry. Dia bilang kan, ayo antar ke laundry. Maksud gue itu bukan nggak mau, tar dulu gue mandi dulu gitu kan. Gak enak, itu maghrib kan gue belum mandi, nanti kita ke laundry. Terus habis itu dia bilang ayo gitu kan ke laundry. Gue bukan bertahan ya di sini posisinya, maaf. Gue tuh kayak gak enak aja, dia soalnya orangnya ribet tuh kayak gini, misalnya masalah belum selesai dan gue nggak mau balikan sama dia tuh di depan anak-anak ribut. Malu nggak sih? Kayak ayo dong balikan, malu nggak sih lo digitu depan anak-anak? Itu kayak ilmu dia deh. Akhirnya gue yain aja biar cepet. Oh, iya, biar. Tapi gue nggak ada hati lagi. Terus pas dia ngajak ke laundry, gue bilang tar dulu, gue mandi dulu. Dia nggak terima ya kan? Dia masukin motor, lo tau dia masukin motor ke dalam rumah di tempat gue duduk. Kayak yang di IG itu kan lu? Apanya? Yang masukin motor ke kamar. Ya goblok. Oh, yang itu ya, itu yang ke tempat kopi ya. Nah, itu mantannya dia nih ternyata. Kayaknya ya, Beda lagi, Beda tapi orang. kayaknya terinspirasi dari itu. Goblok. Terus Tapi dia dalam keadaan marah banget. Dia kayak kesetanan tau kalau marah. Gue bingung, serem banget. Gue bingung, kayaknya dia berkepribadian ganda deh. Lo tau gak sih? gua tau kelamin. Oh, nggak esai. Saya apaan? Lu diem deh ntar lah. Diem ya. Terus abis masuk di kamar, Enggak, masukin ke anak, ke ruang tamu. Anak-anak lagi pada ngumpul ruang tamu. Gue di situ, dia dideketin motornya ke gue. Gue diangkat sama dia. Lupain. iya Udah apaan sih, angkat. anjing? Iya, apaan sih? Diangkat ya. Kakak gue udah diangkat gini nih bang. Kaget ditaruh di atas. Digituin tuh. Gue lagi duduk gini kan. Gue kan emang suka duduk jongkok gini. Diangkat bener-bener bulat-bulat gitu, diangkat ke atas motor. Nggak seimbang dong, motor jatuh nimpa gue. Astagfirullah. Gue duluan jatuh, terus nimpa gue. Di situ gue kayak gila, gue sakit hati banget gitu kan. Terus gue nggak ada perasaan lagi sama lo, cuman lo nya gue putusin nggak mau gitu kan. Gue lari aja ke kamar mandi, gue nggak enak jadi tontonan anak-anak. Itu doang. Gue nggak enak jadi tontonan anak-anak. Kamar mandi tuh. Gue masuk Nangis. kamar mandi, nggak nangis, gue pengen mandi. Cuman gue udah kayak, gue ketakutan banget tuh. Gue udah ketakutan, gue duduk jongkok di belakang pintu kamar mandi. Didorong sama dia kenceng banget, rusak buat kamar mandi. Lu tuh gila ini. Rusak. Gila ya. Ada gitu ya, cowok kayak gitu ya. Ada, itu nyata. Berisik tuh gini loh, ayo yuk balikan, lo malu nggak sih digituin? Lo lagi rame-rame nih, ngomong mulu, ayo balikan, Ngomul. ayo nyanyi gitu-gitu, kayak Iya gituin, balikin atau enggak? Gua balikin sumpahnya. ya kan keluarga gue susah gitu ya. Emang dia ganteng? Enggak sih. Enggak. Ganteng sih.
Tangan pati. Terus abis dari semua masalah itu tuh abang lu ada di situ kan? Enggak, pada saat pintu kamar mandi sampai copot nimpa gue lagi tuh abang gue nggak ada. Oh, ada. Nggak ada. Tapi pas habis kejadian itu tuh yang lo ceritain tadi, yang lo di gitu yang di tol terus diangkat di Smackdown. di Enggak, gue nggak cerita sih. Masa? Gue nggak enak. Tapi Kenapa lu nggak cerita? Abang lu nggak tahu sampai sekarang. Tahu, cuman pas mau gue pulang ke Jakarta tuh bapak gue bilang ke abang gue Kenapa? nggak usah diapa-apain. Lo cerita ke bokap lo dulu, baru ke abang lo. Enggak, bapak gue malah ngiranya gue cuma sakit hati diselingkuhin. Tanpa lo ngasih tahu kalau lo dipukul atau di apa. Lo nggak ngasih tahu sama sekali. Enggak. Gue takut karena bapak gue serem banget. Parah, bapak gue tuh killer tahu. Masa? Parah. Oke, kita tampilkan bapaknya Nabila. Nggak ada. Nggak ikut. Ada fotonya? Ada. Emang iya? Iyalah. Ada, taruh sini dong. Tapi lu sama sekali nggak cerita. Enggak, bokap lo taunya pas Gue kapan? diselingkuhin doang. Temen gue sih yang bilang, Ke bokap lo. cuman karena masalahnya. Jadi pas abis dari kamar mandi itu, masalah yang di kamar mandi sampai gue ketimpa itu tuh, gue langsung kabur ke rumah temen gue, kosan temen gue. Di Surabaya. Iya, temen kosan gue ini juga dulunya di Jakarta, cuman yang ngekos sendiri. Gue ke situ, baru ada temen gue yang serumah ini telepon ke bokap gue kalau soalnya dia ngadi-ngadi, mantan gue nelpon ke bapak gue bilangnya gue lari sama cowok. Oh gitu. Temen gue ngelurusin dong, dia nggak lari sama cowok om gitu. Dia larinya dia pergi karena diselingkuhin lah, nggak kuat gitu-gitu doang. Soalnya gue bilang sama temen gue udah pesen jangan bilang kalau gue digituin sama mantan gue. Tapi tanggapan orang tua lu pas lu diselingkuhin itu Enggak, gue penasarannya bukan karena diselingkuhin. Bokap lo tahu lo dipukulin tuh pas kapan? Enggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Cil bilangin Cil. nih bapaknya nih. Tapi abang pernah lu- dipukulin. Enggak. Abang nggak tahu. Nggak tahu. Cowok Abang gue posisinya itu lagi ke enggak pergi. sekarang. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Cowok lo tahu kan? Tahu. Apa Tahu. tanggapan cowok lo? Dia bingung aja ada cowok begitu. Mau Sama balikin, kayak mau kalian. balikin. Lo mau balikin nggak? Cuman, Balikin lah. Balikin dia. Iyalah gila kali. cuma orangnya nggak ada. Nggak wajar. Iya nggak wajar banget sih. Tapi masa lu nggak mau cerita sama keluarga lu sama sekali? Nggak mungkin dia kan Gimana ya? takut, bapaknya kan killer. Iya, gua Tahu-tahu takutnya kan dibunuh. bolong palanya tiba-tiba di belakang. Apa itu dibunuh? Seru. Jangan ntar bapak gue masuk penjara. Oh iya benar. Benar harus ada yang nahan. Tapi kan kayak gitu harus dikasih yang cerita tau? Enggak, tapi posisinya pas lu, gue mau nanya nih, kan lu kan pas itu diangkat nih di kosan itu ya posisinya. Abang lu tuh kemana? Nggak ada lagi pergi sama temennya ke warkop. Pas banget. Oh. Pas banget. Makanya mungkin dia berani begitu di depan anak-anak Iya doang. benar. Gitu sih. Kalau menurut Dia gue. pintu kamar mandi copot yang nyalahin gue, dia bilang tukar rusak, dia nggak mikirin gue anjing, gak ada otak ya. Siapa yang ada otak? Itu mantan gue nggak jelas. Bapak. Ih, gila banget. Gue kasih tahu. Terus habis kejadian itu, dari semua kejadian itu, lu nggak takut buat ngejalan apa? Ngebangun Hubungan yang baru Iya, gitu. sama cowok yang sekarang. Takut sih, tanya aja dia, gue nggak percaya mulu tau sama dia. Masa? Iya, Orang nggak percaya katanya. Apa yang bikin lo yakin sama dia? Satu aja. karena dia nggak buktiin sih, kan rata-rata kalau cowok itu cuman Ngomong doang. iya, mantan gue juga gitu. Gue nggak akan kayak gini, kok nggak akan ini, tapi itu dia nggak ngomong gue nggak akan kayak gini, cuman dia kayak ngasih tahu loh, gue nggak gini gitu. Itu doang sih, karena gue selama ini pacaran cuman ngomong doang, ngapain sih, ya kan? Lo pada gitu masih Bullshit. ya, lo juga ya? Oh, Gua nggak pernah pacaran. Gua nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Gua nggak pacaran. Gua nggak pacaran. Oh, dia. Bohong, ilmu ya? Iya, kan kita berdua salaman dong. Katanya bapak empati. Kita sepakat untuk lu anak, gua bapak. Tapi ada nggak sih trauma gitu? Pasti ada. Iyalah, gue pulang dari, oh ya, gue kecewanya juga. Gue pulang ke Jakarta itu, sebenarnya gue nggak mau pulang ke Jakarta. Cuman bapak gue udah nyuruh gue pulang ke Jakarta karena atasan gue juga yang di atasnya dia, pokoknya yang megang perusahaan itu ngekat gue. Parah ya, yang salah siapa? Ngekat. Iya, ngekat. Ya kan gara-gara itu masalah pribadi. Gue di-cut. Di situ gue kayak, karena gue udah punya staff ya, gue kayak ngerasa staff gue itu kan keluarga gue. Gue bener-bener ngebangun mereka, ngajarin mereka tuh pakai hati. Dan semua nasabahnya itu udah mau gol gitu kan. Terus tiba-tiba gue yang di-cut gitu tuh kayak sakit hati. Pas gue keluar, nasabah mereka pada gol. Itu tuh gara-gara gue sakit hati banget gitu kan. Gue udah kehilangan pekerjaan, dipukulin sama mantan ya kan, kurang apa lagi gue. Gue pulang tuh akhirnya naik kereta. Sakit banget, gue gak bisa tiduran, gak bisa nyender karena badan gue biru semua.
badan gue biru semua. Parah banget tuh sih. Itu Nggak berapa? mau laporin ke Berapa? polisi. Bang, ngelaporin keluarga aja takut sampai ke polisi sih. Kan kalau polisi ditindaknya kan secara hukum. Kalau keluarga kan beda lagi. Iya. Nah, Gimana ya, kasihan. kasihan. Dia Kayak- kasihan sama lu. Dia masih punya hati. Masih punya hati. Dia Pas. itu Insya Allah banget kan. Parah. Gue kasihan biar Tuhan aja yang balas. Berarti ntar Tuhan Gue- pasti balas. Kan mantan lu ateis, dia nggak punya Tuhan. Iya tapi emang Kagak Oh, ateis. ateis. Emang apa tuh? Dia setiap berbuat kasar dia selalu ibadah, lo nggak tahu. Habis itu dia minta ampun kalau sama Tuhan ya. Masa? Iya, Nggak, dia enggak. dia habis mukulin gue aja. Dia langsung berdoa sama Tuhan, langsung sholat dia. Enggak ini nih yang jadi pertanyaan gua, Tuhannya di siapa? Ranting. Apa kentang nih yang lu makan? Lo makan Tuhan. Ini Tuhannya dia, bukan Tuhan kita bersama. Kita sama. Ca- Tapi apa? Ya, Kita nggak nggak mau boleh nanya. barengan Oh, dong iya, iya, sayang. iya, 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 Gimana? benar. Kita gue bilang bapak Romantis lu. banget kita ya. Apa lu mau nanya apa? Ya aku mau nanya dia, lu pas itu berapa lama di Apa? Surabaya? 4 bulan. 4 bulan. Udah. Udah. Udah gitu doang. Iya, maksudnya gue pengen tahu aja berapa lama gitu Pan. Pas Nih, lagi makan kentang. disakitinnya. Udah sering gue mah itu cuma cerita segitik-gitik. Gue mah banyak, udah digituin mah. Banyak kan? Cara lu ngasat apa? Yang satin. Bukan. Ngasah. Nggak pisau. Apaan nama Makasih. pengetahuannya? Mengasihani. Iya mengatasi tapi singkat apa? Ini Apaan sih? menghimbau. Beda. Apaan sih? Ini Ngatasin. Nah, Ngatasin trauma itu apa? Gimana? Lu iya. caranya? Dia Gua trauma. Lu trauma dong. bilang trauma lah. Trauma lah. Terus kenapa pacaran? Karena Buat menutupi. mau aja. Lagian gue kenal dia udah lama banget. Sebelum kenal mantan lu. Belum ya. Oh. Berarti lu udah yakin banget nih ya? Sama yang ini. Iya. Dijodohin dari kecil. Dari kecil aja. Jadi dari kecil udah kayak apaan? Terus cara lu ngatasin trauma itu gimana? Apa dengan Awalnya ketemu sama orang baru ini? Enggak. Orang baru. Gue pulang ke Jakarta aja gue gue udah kayak pengen mati ya rasanya, cuman bapak gue mau matiin gue sih. Gue jadi sedih. Gak apa-apa nangis aja biar Enggak mau. dramanya Enggak. bagus. Bapak lu tahu lu nangis gara-gara apa? Ya karena bapak gue aja pas gue tahu diselingkuhin dia cuma nelpon gini. Udah deh pulang aja, bapak kan udah bilang jangan pacaran. Bapak tuh udah bilang, bapak tuh udah tahu bakal kayak gini. Diselingkuhin itu nggak enak. Bapak bilang kayak gitu. Kayak tambah sedih tau gak sih? Iya. Terus Lu sedih, Li? Sedih banget. Gua enggak sih. lo mah nggak ada hati, orang berarti lo makan mulu. Tapi enggak sih. Parah ya. Gue pulang aja tuh kayak nggak mau makan. Gue berapa bulan tuh 2 bulanan gue jarang makan nasi. Setiap hari gue makan telur aja. Sama gua enggak makan nasi. Emang iya? Enggak makan nasi Gue gua. gede-gede aja. Ton. Batu bata. Semen 2 sak. Tanah gua makan. Nasi enggak nasi. Tapi dengan lu ketemu dengan lu ngejalin hubungan sama cowok lu yang sekarang, berarti lu agak ini dong ngurangin sakit hati lu sama yang waktu itu. Yang sekarang ngurangin, iyalah. Iya. Iyalah. Iyalah. Karena dia ngasih tahu kalau dia tuh beda gitu loh. Awal-awal gue pacaran, gue tuduh mulu tuh nggak sih, antar lo kayak gini, ntar lo kayak gini. Terus dia bilang udah lah nggak usah banyak ngomong, kata ntar gue buktiin lah gue nggak kayak gitu. Gitu. Terus sama gue lebih kayak belajar legowo bahasanya. Legowo. Ikhlas aja, ikhlas. Semua akan ada yang balas. Iya, gue kayak percaya Tuhan bakal balas. Awal-awal ya gue kayak dendam aja sama dia. Sama bapak gue bilang, kenapa sih nggak mau makan gara-gara dia ya? Udah diapain aja, udah dikatain apa kayak gitu-gitu. Bapak gue ngerasa cuman kayak omongan doang. Jadi bapak bilang kalau misalnya sakit hati banget, bapak datengin nih keluarganya, malah keluarganya mau dipukulin sama bapak gue. Serem banget ya. Bapak gue barbar. Malah bapak bilang kayak gini, kalau misalnya dia nggak ada, kalau misalnya katanya, misalnya kalau kamu masih sakit hati sama dia, kalau dia nggak dapet karena dia jauh di Surabaya, katanya bapaknya aku potong lehernya. Bapak gue bilang gitu. Saya dukung. Udah banget. Gua mau ikutan. Parah barbarnya. Enggak, emang harus kayak gitu, emang harus gitu. Lu setuju gak? Kak, gua tanya lu setuju gak? Lu bongong doang Setuju lah. Setuju buat motong leher? Yoi. Pak polisi, tangkap nih Pak polisi. Gila lu. Bapak Sisil tentara tuh. Kan bareng-bareng tangkap nggak apa-apa. Mogok banget gua. Gua mau anjing. Lah, enggak ada itu.
Ati nggak setuju, dia juga begitu soalnya. Apa? Oh. Iya, gue denger lu sering gebukin perempuan. Parah ya, ternyata Hah? dia so iba padahal dia begitu. Nggak boleh gitu, Le. Nggak boleh gitu, Bang Fatih. Enggak, gua enggak begitu kok. Ini Nggak emang boleh. netizen aja pada nggak jelas. Gue mau nanya sama lu. Lah, Enggak, gue mau nanya sama lu serius. Apa? Lu pernah nggak ngalamin pacaran aneh? Pacaran nih gimana pacaran sama Doraemon? pacaran sama boneka jelas. Itu Apa? toxic relationship. Susah ngomongnya. Pernah nggak? Apa lu? Alhamdulillah sih Cewek belum. mukulin cowok sih. Enggak, dia kali. Aneh nih, cewek aneh banget anjing minta dikabarin tiap hari gitu. Enggak Boleh sih. kok, ada temen gue begitu tuh, cewek mukulin cowoknya. Itu sering gue tahu Sisil kan? Iya. Dia mah bukan cowoknya doang, semua orang dipukulin sama dia. Belum sih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jangan deh. Tapi lu mau nggak? Enggak lah. Bisa seru tuh. Tapi kan toksik kan nggak sekedar cuman pukul-pukulan doang. Apa dong? Kayak terlalu posesif juga itu termasuk toksik gak sih? Iya, toksik. Iya kan? Oh iya. Iya, terlalu posesif. Emang lu nggak posesif? Enggak sih, biasa aja. Cowok lu nggak posesif? Enggak, biasa aja. Ada kadarnya masing-masing. Saling pengertian. Itu apa sih? Lovebird. Burung. Burung gua ada lovebird banyak. Burung bapak lo kan lovebird, Le. Iya kenapa jadi ke lovebird? Iya kan bucing tahu. Burung cinta. Love cinta. Cinta Burung. burung kali. Cinta burung. Jelas. Siapa Nabila? Ya, Saran-saran. Nih gue baca aja nih. Saran untuk teman-teman yang sedang menjalin toxic relationship. Bagaimana? sarannya Saran. Apa ya? Apa yang harus lu misalkan ada satu Iya. wanita di depan kamu. Oh, jadi kayak misalnya lo udah ngalamin dan ngerasa nggak nyaman sama hubungan itu, lo ngerasa ada yang salah, buru-buru keluar. Buru-buru out Putus, keluar dari hubungan circle itu. Iya, circle itu sih circle-nya. Sebenarnya circle-nya, jangan cuman hubungannya. Karena kan kayak gue tadi, gue masih udah nggak pacaran sama orangnya, cuman gue masih di sekitaran circle Iya, itu, iya. gue kena juga sama dia. Gitu. Walaupun lo harus ninggalin lah zona nyaman lo ini, walaupun itu nyaman, ya kan, lo harus out. Harus mau nggak mau harus. Iyalah. Kalau kata bapak gue, penyakit hati itu ada obatnya. Apa Apa? tuh? Ya ada, pasti ada obatnya. Apa? Ibadah bang. Iya kan? Emang iya agak bisa juga sih mungkin. Kalau Ini apa namanya? Apaan? Insto. Merenung. merenung di gunung. Merenung di gunung. Tapi bisa depresi nggak sih? Bisa kalau terlalu dipikirin. Sebenarnya kayak lo harus banyak-banyakin bersyukur juga sama Tuhan. Karena lebih banyak hal indah yang ada di hidup lo. Nggak usah terlalu kayak nyesel pernah pacaran sama ini, nyesel pernah diginiin gitu. Ya udah, berterima kasih aja sama Tuhan. Tapi kalau misalkan nggak jadi deh. Lah. Boleh. Udah gua tungguin, udah serius. Nggak boleh. Lanjutkan. Kalau misalkan kita nggak bisa nemuin keindahan itu, gimana cara dapet keindahannya? Gimana cara? Kan kata lo tadi waktu yang ngejawab itu semua. Heeh. Kita udah bertahun-tahun nih. Nggak jadi dah. Sih. Ini kita udah bertahun-tahun. Kita Tapi nggak bisa sembuh-sembuh gitu. Iya, gitu. Gimana Semua cara? orang banyak cara sih, bukan dari gue doang. Ya tergantung lo senengnya ngapain. Lakukan hal yang mungkin menurut lo menyenangkan. Kalau misalkan gue udah ngelakuin hal yang menyenangkan, pasti kan gue bakal balik lagi ke rumah, ke kamar, sendiri Terus lagi. sedih. Pasti kesepian lagi dong. Bener kan? Iya. Iya. Emang dia. Iya, ini kan lagi ceritain dia. Makanya gue tadi nggak mau gitu. Tapi kan lama-lama juga lupa, Bang Dapa. Nggak mungkin lo tetap kayak stuck di situ, nggak mungkin. Gue nggak lupa nih. Oh, berarti sabar. sakit Gue hati. mau nanya dong, gimana kalau kebahagiaan kita ada di mantan kita yang toksik itu? Cari yang mirip dia. Berat. Cari yang mirip dia, maybe. Bisa Tapi emang. kebahagiaan Bisa. gue cuma dia. Ya Allah, lu nggak apa-apa siksa gue. Udah sakit hati banget. Gue ini Gue cinta. BDSM. Gue nggak tahu sih ya. Gue karena nggak pernah ngalamin. Mungkin gue juga pas putusin dia pergi dari kota itu, gue juga ngerasa gue sayang banget sama dia. Anjay. Dari pas Parah, Bang. Iya. Sayang, Bang. Enggak, Enggak, sekarang udah enggak. Kaget Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama bapak kamu. Goblok. Terus. Cuman kan kayak gue ngerasa ini tuh nggak baik buat gue. Iya dong. Semuanya itu ada porsinya masing-masing. Sabar juga ada porsinya. Wah, sabar nggak ada batasnya.
namanya sabar nggak ada batasnya lah ya. Porsinya juga nggak ada kalau sabar mah. Gimana ya, tapi gue nggak bisa bertahan lah. Siapa sih yang mau dipukulin tiap hari? Yang udah suami istri juga kabur kali kayaknya. Iya sih, kalau dipukulin enggak sih. Tapi kalau misalkan omongan-omongan doang gimana? Gimana? Omongan-omongan juga, pokoknya kalau menurut kita itu udah nggak terlalu nggak bikin kita nyaman, pergi. Apa? Omongan apa yang bikin gak nyaman? Misalkan lu disuruh-suruh ambilin air, Enggak lah itu. cuci motor, Ngapain? ambilin gua ayam. Itu babu. Ambilin gua ayam di kandang. Gas. Itu babu. Enggak sih, menurut gue kalau orang udah berani ngata-ngatain kesel, lama-lama dia berani sih fisik Pukul. rata-rata. Karena gue denger dari temen-temen gue kan sering curhat juga tuh sama gue. Awalnya itu cuman nyakitin omongan, mantan gue juga gitu, omongan, lama-lama fisik. Dia berani main fisik. Sampai udah ke keluarga gue segala ya kan, repot banget mulutnya. Apa itu cinta? Iya, Apa itu cinta? Cerita indah namun tiada akhir. Anjing. Anjing. Gila nggak lu? Panjang. Spontan tuh. Wuih. Mantap. Apa itu Itu cinta? di otaknya ingetnya bapaknya Pati ya. Ganteng banget bapaknya. Terus apa? Enggak, tapi serius pertanyaan bagus tuh. Pernah nggak lu jatuh cinta? Gue nggak tahu sih ya yang disebut jatuh cinta itu apa, cinta itu apa. Cuman kalau gimana ya, gue nggak terlalu ngerti. Kalau gue suka sama orang ini seret, terus gue nyaman, terus gue mau, gue ada hasrat untuk menjalani hubungan, ya udah gue pacaran. Gue nggak tahu gue pernah jatuh cinta apa enggak. Kalau yang sekarang? Gue nggak tahu jatuh cinta itu apa. Cinta itu buta. Tunanetra dong. Gua bisa lihat. Ada nggak sih arti cinta? Gue sampai sekarang kurang ngerti loh. Dan walaupun gue kayak telusurin, gue baca-baca, gue kurang ngerti. Gue nggak percaya sama yang namanya cinta. Anjay. Gue belum bisa jalanin semuanya. Nanti tahu kan? Tahu. Makna cinta itu apa? Enggak. Apa bang apaan? Tadi lu ngomong pada. Lu cinta sama diri lu sendiri kan? Enggak, gue masih suka insecure. Kenapa? Nggak tahu, insecure ada di diri gue. Mungkin karena sering diselingkuhin ya. Apa Orang yang kalau bisa udah selingkuhin insecure sih. Lo pada gitu nggak sih cowok-cowok? Enggak kan? Lo pernah diselingkuhin nggak sih bang? Pernah. Terus lo insecure nggak sama diri lo sendiri? Kayak kenapa sih, apa sih yang kurang dari gue gitu? Udah gua sabar aja gua mah. Siapa lu diselingkuhin sama siapa lah ya? Pati ganteng mana pernah dia Lu diselingkuhin sama siapa nih? Nggak pernah ya? Nggak mungkin ini lah. Dulu ini. pas SD. Bang Dapan nih kayaknya. Apaan? Pernah diselingkuhin. Gua nggak pernah pacaran, Nabila. Bohong Grace lo. Natali. Tapi perasaannya tadi kayak dalam banget ya kan. Gimana kalau lo cinta banget? Gue kok nggak bisa lupa. Dia bilang gitu tadi ya. Itu cinta sama mamah gua. Gila itu. Iya. Kan gua cinta banget sama mamah gua. Iya, siap. Setiap omongan sama tuh gua cinta tuh mamah gua. Setiap omongan mamah gua dengerin. Iya tapi kan Dia kalau nggak dijalanin. manin ayam nggak mau. Mandiin ayam. Gua suruh manin ayam mulu sama gua. Lo punya ayam? Punya. Enggak. Buat yang terakhir, kasih pesan buat orang-orang yang mungkin masih ngejalanin hubungan itu. Entah dia takut buat bersuara atau apa. Itu udah kamera. Ya ini mana kameranya? Ah, baru hilang. Oh, ini kayaknya nih. Ah, ini aja deh. Oh iya aja. Iya, iya. Ya menurut gue siapapun yang di luar sana yang masih ngejalanin hubungan kayak gitu, kalau udah nggak nyaman dan ngerasa ada di tempat yang salah, lo buru-buru keluar daripada makin lama lo makin cinta ya kan. Sebenarnya susah ninggalin zona nyaman, tapi lo harus lakuin itu. Kalau kata bokap gue, penyakit hati itu ada obatnya. Kesenangan, tergantung lo sih. Banyak yang harus lo lakuin di luar sana yang lebih indah ya kan, yang lebih menyenangkan. Lo bisa ngelakuin apapun menurut lo menyenangkan untuk ngilangin rasa sakit hati. Apapun. Apapun yang Nyolong. Ya jangan nyolong dong. Emang lo seneng nyolong? Iya. Iya. Oke, seperti itulah teman-teman. Jadi begitu. Kalau begitu pesan dan kesan dari hubungan yang tidak beres ini. Yang toksik ini Terima kasih untuk apa namanya? Nabila, Nabila. Terima kasih buat kamu, Fatih calon anak. calon anak saya. di anjing. Dan terima kasih juga Buat buat ini nih. Kopi 2 musim. Jangan lupa di follow IG-nya ya. jangan lupa datang. Ini. Kelihatan nggak bang? Kelihatan nggak bang? Itu ada tulisannya ada juga, hijau loh. kentang. Nggak Ya, ada. Kentang nggak ada kan? Terima kasih teman-teman buat nonton. Hmm. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa Jangan lupa ditonton ditonton Darah Muda Darah Muda dan juga di dan juga di subscribe and like. and like.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.